Oke Bray, kembali lagi di Ratu Orientir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Daihatsu Sigra 1000cc tipe M manual. Ya, di atas jembatan. Semuanya ambil posisi start ya Bray. Tujuan kita ke kanan, tentunya ke kanan, nggak mungkin kita dari kanan untuk ke kiri yo. Apakah nanti saat lampu hijau kita perlu pasang sein? Baiknya perlu. Kalau enggak pun ya masih dimaklumin, karena dari kanan udah pasti ambilnya ke kanan. Ini posisi Mas Bray netral dengan rem parkir. Ya normalnya ya kita begini ya, netral rem parkir. Injek kopling masuk satu, cari getar, lepas rem parkir, bantu gasnya untuk ngejar depan. Jadi jangan sampai kita ntar ajalah gasnya, ketinggalan dong Bray. Nah ini kita belok kanannya sambil lihat samping kiri ya. Bukan lagi spion tapi samping kiri gini. Nah gitu. Karena kalau lihat spion kita nggak lihat apapun Bray. Kita geser kiri, lihat spion dulu baru bergeser ya. Selama objek pelawan ini masih di belakang, kita boleh ambil. Kalau yang nggak boleh diambil itu yang di samping. Nanti rawan kita gunting, marah-marah orangnya Bray. Kadang pengemudi pemula itu kalau belok dia nggak memikirkan yang lain. Yang dipikirkan adalah tujuan dia. Jadi kalau belok kanan ya lihat kanan doang, nggak perlu lihat kiri. Nah ini yang agak was-was ya Bray. Was-wasnya adalah nanti beresiko senggol tanpa disadari. Kalau lurus saya rasa rata-rata pemula oke, karena pandangannya memang di depan. Tapi saat belok itu baru ketahuan mana pemula mana tidak. Karena yang pemula itu pandangannya hanya lihat tujuan tanpa lihat lawan. Saran saya tetap perhatikan dari mana kendaraan lain datang. Jadi kalau misalkan pertigaan pastikan dari kanan kiri ya. Kalau kita hanya melihat satu sisi ya pandangan kita sempit, nggak ketemu apapun. Nah ini kirinya Mas Bray ada motor, jadi Mas Bray nggak bisa mendekat kiri. Cek spion kiri karena Mas Bray akan geser ke kiri. Mainnya 23-23 gini. Dan pastikan ketika mobil kita sedang bergerak seperti ini ya Bray, jangan pernah untuk ngoper gigi satu. Karena seringkali kalau sudah gerak gini pakai gigi satu, mobilnya langsung berhenti di tempat, seolah-olah kita rem dadak, padahal belum ya. Ya kira-kira begitu. Nah kayak gini satu boleh, karena kecepatan mendekati 0 dan posisi depan melambat. Terus lepas kopling, kalau nggak getar bisa langsung dilepas. Artinya kopling sudah stabil, jadi aman, tidak mungkin mati mesin. Nah ini kayak gini waspada nih, karena dia langsung masuk tanpa pedulikan yang lain. Kawasan menuju industri, jalur luar kota. Ya, jadi Anda bisa lihat banyak truk besar-besar lewat sini. Karena di sini dekat pintu tol. Jadi untuk masuk Surabaya tadi harus
sesuai jam lewatnya truk ya. Oke, di sini Mas Bray tidak ingin mendahului karena jalan basah, licin, depan juga kecepatannya sudah oke. Jadi Mas Bray nahan dulu. Masuk 4. Nah, Brio depan sudah mulai melaju, jadi Mas Bray lebih baik buntut saja. Kalau mau nyalip pun bisa, ini jalannya luas. Waduh. Sen kiri, kita cek spion kiri, Grand Max masih jauh. Nah, Grand Max yang itu dari tadi Mas Bray sudah bisa pantau. Karena Mas Bray waktu jalan lurus itu sering pantau spion tengah. Jadi untuk melihat spion kiri hanya konfirmasi sebentar dari lihatnya spion tengah tadi. Kalau kita hanya fokus ke depan saja, tiba-tiba disuruh pindah ke kiri atau ingin pindah ke kiri tanpa perhatikan spion tengah sebelumnya, pasti rasanya aduh, mau ke kiri ya, berat banget lihatnya. Aduh, ada mobil, kaget pasti. Jadi baiknya Anda sering-sering lihat ini. Ini ya Grand Max. Di sini kan ada. Di kiri nggak ada loh. Di kanan ada. Ya, jadi menurut Mas Bray ini spin penting banget untuk Anda perhatikan. Tujuannya ya biar nggak kagetan. Ini Mas Bray pakai gigi 4, kecepatan 30, RPM 1000-an. Tapi ketika digas baik-baik saja, berarti lanjut. Mas Bray oper 3 dulu karena kecepatan sudah makin rendah. Nah, ini ada Avanza mau berhenti, kita cek spion tengah. Ini ada Karimun yang mau masuk dari kiri. Jadi begitu kita bisa lihat depan belakang sekaligus, ini setir bisa bergerak sendiri dengan sifat pengertian. Oh, dia mau ke kiri nih, pasti kita rasanya pengen ke kanan. Nah, ke kanannya kita masih dalam batas terkontrol karena kita mau ke kanan itu kan bisa lihat ya, kanan kita ternyata kosong. Cuman lebih baik lagi konfirmasi lagi di sini karena kita lihat kanan ini lebih luas dari spion kanan ketimbang dari spion tengah. Adapun kalau kita pakai spion yang wide, yang ditempel di tengah, yang besar cembung itu ya, nah itu bisa juga membantu. Nah, ini Karimunnya mau masuk, kita cek. Oh iya benar mau masuk. Ya udah, kita karena sudah mepet kanan, biarkan dia masuk dengan caranya. Kalau melihat rapatnya jalan ini itu agak kesel kalau mau nyalip-nyalip Bray, karena jalannya terlalu rapat, jaraknya pun rapat. Ini Mas Bray mau belok kanan, mau menyeberang, langsung kasih sen yang dilihat spion tengah sama spion kanan. Oke, masih jauh semua itu. Kita melambat. Nah, ini Mas Bray say hi dulu sama Pak Oga. Ya, oke, lanjut. Nah, lagi-lagi lihat depan dan spion tengah. Ini Mas Bray kalau mau masuk nggak nyampe, kita melambat, sen kanan, sambil hindari objek, sambil bergeser. Nah, ada objek, kita mau bergeser, lihat spion kanan. Gitu Bray. Nah, bagaimana ngukur kirinya? Jangan dipres ya. Batas kiri ini jangan dipres. Kita harus kasih jarak yang lebih. Karena kalau terlalu mepet, kita bolak-balik ada potensi senggolan spion nanti. Nah, kayak gini ya, ada lane berhenti, kita cek spion kanan sambil bergeser aja, kan kosong. Boleh lebih. Kalau depan ada lawan, maka kita melambat untuk ngapasin kiri kanan. Kalau jalannya kosong, sambil geser aja. Lebih boleh. Ya kan? Daripada mepet beresiko, mending lebih aman. Gitu loh Bray. Kayak gini, kita cek spion tengah. Kita cek spion tengah lagi.
Nah, kayak Fortuner tadi, dia ngambil haluannya terlalu makan jalan Mas Bray, dan Mas Bray sudah sampai tikungan dekat objek, Mas Bray kasih dim supaya dia rada geser karena dia makan jalan sekali. Nah, ini lagi-lagi lihat depan, lihat spion tengah, itu ada motor yang sabar menanti. Taunya sabar gimana? Dia bergerak ngikutin kecepatan Mas Bray, nggak yang nyodok-nyodok, nggak yang nempel di pojokan. Itu berarti dia masih sabar menunggu, bukan ingin menyalip. Sen kanan bel karena dia ragu, kayak mau ke kiri, kayak mau ke kanan, mungkin cari alamat. Sen kiri untuk menghindar dari CRV. Sen kanan untuk menghindari mobil parkir. Nah, ini yang Mas Bray sebut kalau kita ragu, kita melambat nih. Ini bakso perasaan rame terus deh. Enak kali ya. Wah, jadi lapar. Oke, dari sini Mas Bray nggak bisa kenceng karena ngepas kiri kanan ya. Kiri ada mobil, kanan ada truk gitu. Jadi kalau jalannya luas pasti Mas Bray gas terus. Tapi kalau jalannya sempit, meragukan, harus ngepasin kiri kanan, pasti Mas Bray juga pelan-pelan. Begitupun dengan Anda, Bray. Biasanya pemula merasa kirinya lolos semua, hajar terus. Mau sempit mau lebar, hajar terus. Bukan karena sengaja, tapi dia pemula ini bingung gitu loh, Bray. Mau pelan, kadang lupa cara pelan bagaimana. Taunya gasnya nempel aja terus. Ya, pandangan kita ya lebih diperbaiki. Oh, baik banget nih. Dia pasang hazard untuk ngasih ruang. Tadi Mas Bray sen kanan. Yaitu pengemudi yang pengertian ya, jadi saling melengkapi. Sana ngalah, kita berani. Kalau sana berani, kita yang ngalah. Gitu, Bray. Nggak ada menang kalah di jalan, semua pengen menang soalnya. Wah, bagus ya pemandangan ya. Ini jendulan kan. Oke, kita melambat. Jendulannya masih fresh banget. Kemarin nggak ada, sekarang udah ada aja. Mungkin banyak yang ngebut. Lihat lagi spion tengah sama depan. Sering-sering ya, Bray. Tikungan selalu dekatkan dengan garis putih itu. Jadi posisi jendela kita harus di samping garis putih itu. Oke, Bray, jadi kurang lebih begitu saja, Bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.